Di pertambangan itu faktor bahaya ketiganya ada seperti ini, kebisingan atau getaran ya. Jadi proses untuk tambang itu banyak juga lalu lalang untuk menggali batu bara itu, dan suaranya tentu bising sekali dan juga ada getarannya juga. Kemudian ada tekanan panas dan debu. Ini faktor bahaya yang di sana itu ya. Panas, debunya banyak. Ya, kebisingan atau getaran. Jadi menurut atasan dari undang-undang ini yang diperbolehkan hanya 85 desibel. Karyawan setelah itu harus penutup telinga ya, atau earplug. Jadi karena bising sekali, jangan sampai telinga kita itu rusak. Kita harus memakai APD, yaitu earplug khusus untuk kebisingan atau getaran. Dan selain gangguan kesehatan tadi, suara, telinga, juga tekanan darah, ya, peningkatan nadi, konstribusi pembuluh darah perifer, terutama tangan kanan dan jantung, dan segala hal yang berada di tubuh kita ya, sangat-sangat terpengaruh oleh getaran dan kebisingannya tadi. Next. Sekarang kegiatan yang di batu bara, penambangan batu itu ya tadi dari mesin-mesin, unit alat berat ya, yang dipakai untuk penambangan. Kemudian juga ada laboratorium dan genset. Gensetnya ini pasti dengan suara yang keras, getarannya juga. Sumber kebisingan yang ada di tambang. Next. Kemudian tentang tekanan panas dan debu. Ya. Pekerja mau tidak mau pasti terpapar oleh panas dan debu ini. Ya. Apalagi di ruang terbuka seperti itu. Matahari, sinar matahari juga debu tadi. Jika ditinjau dari kimia, faktor kimia sangat membahayakan, ya, debu tadi. Jadi untuk itu sangat-sangat perlu karyawan kita itu memakai APD, alat pelindung diri. Ya. Jangan sampai nanti menyebabkan tubuh kita ini berakibat yang mengganggu kesehatan. Telinga kita menjadi kasarnya bisa, bahasa Jawa itu budak ya, kalau terlalu keras, bahkan seperti bom itu bisa bikin budak, bikin benar-benar bikin nggak bisa orang dengar lagi dah, karena tekanan, karena
besarnya tekanan hantaman bom ini. Kemudian juga hasil pengujian hasil tambang itu banyak kimia di sana ya. Itu juga membahayakan di laboratorium tambang itu. Ini tempat makan para karyawan jadi sangat rapi. Memang begitu, harus rapi. Nah, jadi kalau tempat makan kita rapi, bersih, indah, itu enak. Karyawan menjadi happy, nyaman, dan bisa bekerja dengan baik. Ya. Juga ada potensi bahaya yang lain, seperti bahaya peledakan dari gudang penyimpanan bahan peledak dan aktivitas peledakan di daerah pertambangan itu sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi kayak bom gitu ya. Jadi untuk cepat menggali tambang itu ada yang memakai bahan peledak. Kemudian juga ada bahaya kebakaran. Biasanya ini juga dari tumpukan batu bara yang telah lama. Ini panas, akhirnya bisa juga membara dan juga bisa menimbulkan api atau kebakaran. Juga ada bahaya kejatuhan dari tanah ataupun batu-batuan tadi, batu bara tadi itu juga bisa longsor. Ini kalau tidak hati-hati juga bisa menyebabkan pekerja itu tertimpa, ya. Bahkan pengangkutan batu bara juga dengan alat canggih pun kadang muat. Itu juga sangat membahayakan. Nah, kadang-kadang orang kita itu kurang menyadari, ingin cepat, ingin selesai, dia mengangkut batu bara itu dengan banyak. Next. Bahaya longsor tadi juga karena penebangan ya, suatu hutan itu juga menyebabkan tanahnya longsor. Atau desain plan tambang sendiri yang membentuk kemiringan relatif. Ini membahayakan dan bisa longsor tanahnya. Kemudian ada lagi bahaya listrik, konslet. Peralatan listrik dapat menyengat pekerja ya. Saluran listrik, kontak yang tidak baik, yang masih ada aliran listrik juga bisa mengakibatkan kebakaran dan juga peledakan. Jadi harus diwaspadai ini nih. Tanah longsor, kemudian bahaya listrik, kabel-kabel sangat-sangat kita perhatikan. Next. Pencegahannya, jadi segala suatu risiko itu bisa kita cegah, bisa kita kendalikan suatu risiko tadi seminimal mungkin jika tidak bisa kita hilangkan. Cara yaitu safety deeping, infeksi, dan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendaliannya atau IBPR istilah di K3. Next. Itu
tujuan seperti briefing ini adalah untuk mengomunikasikan ya, apa yang disampaikan oleh leader atau supervisor kepada bawahan ya, dan harus bisa dipahami perkataannya supervisor tadi oleh bawahan, oleh pekerja. Selain itu juga mungkin bawahan itu punya ide ya, atau gagasan bisa disampaikan di saat seperti briefing itu. Mungkin ya supervisornya kurang benar atau bagaimana, terus bawahan itu mengerti halaman, bisa disampaikan semacam sharing. Seperti briefing juga berguna untuk kegiatan toolbox meeting ya, atau sosialisasi SOP, standar operasi prosedur. Kita sampaikan di seperti briefing itu apa yang dilakukan oleh bawahan itu dan harus sesuai dengan SOP itu, disampaikan di saat seperti briefing. Inspeksi tidak kalah perlu juga dalam hal pengendalian risiko. Kita inspeksi apa itu, bagaimana tempat kerja itu aman atau tidak, ya, membahayakan atau tidak. Ada benda-benda yang membahayakan, singkirkan. Kabel berserakan atau apa berserakan, rapikan tempat kerja kita agar kita bekerja nyaman dan tidak ada dalam bekerja dan tidak mencelakai para pekerja itu. Termasuk peralatannya bagaimana? Sudah layakkah peralatan tadi? Adakah yang membahayakan peralatan tadi? Dicek oleh supervisor. Jika peralatan tidak baik, perbaiki, jangan dikasihkan ke pekerja. Kemudian cara kerja harus kita sampaikan bagaimana cara bekerja di situ, ya, bagaimana agar para pekerja juga aman nyaman, harus disampaikan seperti SOP tadi. Terakhir juga pelindung diri, APD harus disiapkan, supervisor harus menyiapkan APD ya untuk para pekerja tadi, helmnya kayak seperti susnya, sarung tangan dan lain sebagainya, atau earplug tadi ya untuk telinga tadi itu. Jika ganti ya, ganti aja. Jika tidak berfungsi lagi, ganti lagi APD, helm pecah, ganti yang baru, ganti yang baik, yang standar ya, karena sangat penting sekali untuk melindungi tubuh kita dari bahaya. Cek rambu-rambunya, apakah sudah betul rambu-rambu itu. Jika ada yang kurang, sampaikan kepada pimpinan. Rambu-rambu keselamatan harus ada dan sudah terpasang dengan baik. Juga lingkungan kerja di situ bagaimana? Lingkungannya, kanan kiri, ada hal-hal yang membahayakan enggak? Umpamanya pohon miring atau pohon udah mau roboh atau tumbang atau bagaimana, itu kita waspadai, jangan sampai dari lingkungan itu membahayakan pekerja. Ya, supervisor memang sangat-sangat berat, harus benar-benar memperhatikan pekerja ya. Untuk keselamatannya sangat kita perhatikan. Next. Kemudian identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya. Kita akomodasi dan rutin ya, yang kebiasaan apa, yang tidak biasa apa. Kemudian akses tempat kerja bagaimana,
perilaku orang-orang gimana, cara bekerjanya juga, lingkungannya ataupun tempat kerja itu nyaman apa tidak, dan bahaya yang dari luar yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja itu kita identifikasi, kita catat, ya, kita catat bahaya sekitar tempat kerja tadi. Kemudian nanti akan kita kendalikan risikonya seperti apa itu cara pengendaliannya. Next. Nah, ini pengendalian risiko K3. Ada 6 hierarki. 5 ini. Ada kekeliruan sedikit. Ada 5 hierarki, ya. 1 eliminasi, 2 substitusi, 3 rekayasa teknik, 5 pengendalian administrasi, dan 4 pengendalian administrasi, 5 PD. Jadi gini, eliminasi itu adalah istilah yang ibaratnya kayak penyanyi di Indosiar, dieliminasi, disingkirkan, tidak dipakai lagi, dibuang kasarnya. Jadi kita itu jika ada sumber bahaya itu buang sekitar tempat kerja kita, itu buang sumber bahaya tadi. Misal kita sedang mengelas nih, di situ ada oli, ada minyak, ada apa yang berceceran, itu kita bersihkan dulu oli, minyak dan lain-lain itu, karena itu nanti membahayakan, bisa menjadi kebakaran. Kemudian substitusi, mengganti dengan metode yang aman, materialnya atau alat-alatnya kita ganti. Contoh, umpamanya kita membetulkan lampu di rumah, kita pakai tangga, itu tidak baik. Kayak uglak-aglik atau apa itu, kayak mau copot, bautnya itu kendor atau apa, itu kita betulin dengan baik, ya, dengan baik. Jika memang ada yang bagus, kita ganti dengan yang bagus. Jangan sampai kita yang bekerja itu celaka. Kemudian ada rekayasa teknik, kasih dengan teknologi untuk menghindari kecelakaan tadi. Misal suatu tangga itu tidak ada pegangannya, supaya orang tidak jatuh terpleset, itu diberi pegangan tangga itu. Ya, tangganya diberi pegangan supaya orang mudah untuk menyelamatkan badannya saat berpegangan di tangga. Itu contoh gampangnya. Kemudian ada pengendalian administrasi melalui prosedur. Bagaimana bekerja itu aman, yaitu dibuatkan SOP, Standard Operation Procedure. Misal mau menghidupkan genset, generator, ada langkah-langkah yang harus langkah-langkah yang harus diikuti, diterapkan. Misal cek airnya bagaimana di genset tadi, air radiatornya bagaimana, air pendinginnya bagaimana, kemudian olinya, kemudian kelistrikannya bagaimana, akinya bagaimana, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud pengendalian administrasi. Karena jika itu tidak dilakukan akan membahayakan. Main start aja generator nanti bisa berjalan dengan bahaya, nanti keluar asap, terbakar. Karena tidak ada olinya misalnya. Makanya itu dibuatkan SOP. Kemudian yang terakhir ada alat pelindung diri. Dalam bekerja, terutama risiko-risiko yang rendah atau yang sedang atau risiko tinggi, ini harus memakai APD. Harus memakai alat pelindung diri. Contoh tadi yang ditambang, suara getaran-getaran mesin, getaran
yang mengangkut batu bara tadi, ataupun bego atau apa, katanya bising, itu harus memakai earplug. Itu tadi contohnya. Next. Nah, ini seperti ini nih. Ini kerja yang tidak beres, ini tidak bagus. Ini saya dapat itu lokasi kita. Mereka enak aja nih, nggak pakai full body harness, nggak pakai helm, nggak pakai ini safety shoes dan lain sebagainya. Pekerjaan kayak gini ini membahayakan ya, membahayakan. Coba ini helm juga nggak ada, membahayakan. Ini tanggung jawab supervisor. Dan kalau kita security tahu kayak gini, minta tolong ditegur ya. Tegur supervisornya, Pak itu gimana itu, membahayakan gini-gini. Nanti kalau jatuh security dibawa-bawa ya. Kita tegur. Ya, kita wajib menegur. Hal baik demi keselamatan. Pencegahan lainnya yang di tambang ya, terutama ini dari segi pengetahuan harus kita SDM-nya tentang pengetahuan K3 di tambang itu. Hal bisa ikut event-event yang berhubungan dengan pertambangan, terutama keselamatannya, keselamatan kerja. Kemudian juga pencegahan dari pemberitahuan pada para pekerja tadi ya, yang tidak tahu diberitahu tentang pencegahan dan bekerja dengan aman tadi. Dan infeksi yang tidak boleh kalah itu infeksi tentang kerja. Bagaimana konstruksinya, penyusunan, penyimpanan barang dan lain sebagainya. Rambu-rambu bagaimana, apa sudah terpasang dengan baik. Dan infeksi ini setidaknya rutin dilakukan. Next. Jadi kita bekerja itu selalu kita pikirkan keselamatan, ya, di mana kita berada, keselamatan. Dan usahakan ada pembicaraan 5 menit, P5M. Ya, briefing tadi ya. Jika ragu-ragu, tanyakan. Kemudian, jika sesuatu yang membahayakan rekan bekerja tadi, bantu. Biar tidak dalam kesulitan. Dan kemudian instruksi semua pekerjaan tentang keselamatan kerja. Pahami dan laksanakan dengan baik. Dalam bekerja, carilah posisi dan nyaman. Ya, carilah posisi itu. Jangan sampai ceroboh, hindari kecerobohan itu. Next. Jika keadaan darurat, telepon ke 112. Di seluruh Indonesia sama, 112 keadaan darurat. Jika terjadi kebakaran peledakan, karyawan harus berteriak kebakaran dan tekan tombol alarm yang ada. Atau kalau di situ ada kentongan, ya kentongan. Mungkin di lapangan tidak ada. Tidak tahu di tambang itu apa ada ya kentongan ya. Jika alarm berbunyi, segera bertindak. Yang berperan petugas kebakaran sesuai dengan di sistem emergency response team tadi. Dan aliran listrik langsung segera padamkan, matikan.
kotak P3K dan tandu itu harus ada, ya, suatu lokasi area kerja harus ada. Jika itu kotak P3K kosong, sampaikan ke manajemen, Pak, ini kok kosong, bagaimana? Karena nanti kalau ada ya terluka atau apa, obat merah nggak ada, kopres nggak ada, minimal obat merah ini, ya. Dan kalau di gedung itu setiap lantai ada, harus ada itu, dan direkod pemakaiannya, tulis, dimasukkan di kotak P3K itu. Misalnya obat merah diambil tanggal sekian, kalau perlu oleh siapa, karena kejadian apa. Next. Kemudian mencegah kebakaran, saya kira udah banyak dilatih ya tentang di suatu lokasi. Jadi intinya seperti ini, dengan ada bahan-bahan cairan yang berbahaya di sekitar itu, kemudian ada yang merokok, terus dibuang ke situ, ke tempat-tempat yang berbahaya. Juga steker-steker listrik yang bahaya, jangan ditumpuk, ya, membahayakan. Next. Nah, juga tentang listrik. Seandainya kita tidak tahu listrik, jangan utak-utik panel, jangan bertindak. Sampaikan aja tentang pekerjaan listrik itu kepada JA. Ya, JA semua yang ini. JA nanti ada. Next. Juga kontainer, mungkin di sana ya, di pertambangan ada kontainer itu bahan cair yang mudah terbakar, itu juga harus tertutup dan ventilasinya yang baik, ya. Terutama biasanya di pertambangan mungkin ada itu kontainer karena di tempatnya jauh dari kota, di pedalaman. Tadi listrik tadi, saya ulangi lagi, serahkan semua kepada orang-orang yang ahli listrik. Jangan sampai menyentuh alat-alat listrik yang kita tidak tahu akan membahayakan. Next. Nah, ini simbol ya. Ada simbol-simbol begini, seperti mudah meledak, mudah terbakar, kemudian pohon tumbang, dan lain sebagainya. Suatu saat nanti bisa saya share, ataupun mungkin nanti ini bisa kita share materinya untuk pelajaran bapak-bapak di lokasi. Next. Baik, terima kasih, materi sudah selesai kita bahas.